kita bahas tentang rencana kerja anggaran, kemudian tentunya pembahasan anggaran ke depan tahun ini. Alhamdulillah dapat dukungan besar dari semua fraksi untuk TNI diperkuat. Dari ini optimisme kita memang tahun ini kita harus. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan 9 kebijakan pertahanan negara tahun 2021 sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan ke depan dalam rapat pimpinan atau Rapin Kemenhan pada Rabu tanggal 13 kemarin Bren di kantor Kemenhan Jakarta, dirilis dari situs Antara Bren. Nah, ini usut punya usut ceritanya Bren. Bapak Menhan Prabowo lagi rapat dengan petinggi-petinggi jajaran TNI. Usut punya usut, rapat pimpinan dihadiri oleh Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa yang sekaligus mewakili Panglima TNI, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, KSAU Marsikal TNI Fajar Prasetyo, dan Sekjen Kemenhan Marsdia TNI Doni Irmawan, serta beberapa pejabat tinggi di lingkungan Kemenhan dan TNI Bren. Nah, kira-kira 9 kebijakan yang telah diutarakan dari Bapak Menhan Prabowo apa ya Bren? Ini membuat deg-deg karena belanja alutsista di tahun 2021 pastinya bikin negara dongeng kaleng-kaleng terkejut lah tentunya. Bercanda. Nah Bren, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas bukan? Tapi sebelum lanjut kita dengarkan intro dulu ya Bren. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia tanah air. 9 kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tersebut yaitu yang pertama, kebijakan pertama yakni melanjutkan penanganan pandemi COVID-19 melalui peningkatan kapasitas pertahanan berupa sarana prasarana serta layanan kesehatan rumah sakit, Kemenhan dan TNI. Jadi yang kemarin sudah fix, tidak omong doang, karena sudah meluncurkan kapal bantu rumah sakit. Jadi sudah mantap-mantap jiwa. Dan yang kedua, penyiapan sumber daya manusia pertahanan negara melalui pembentukan program Sarjana S1 Unhan. Dan yang ketiga, Bren, penguatan fungsi pembinaan sumber daya pertahanan dan pembangunan cadangan logistik nasional. Dan yang keempat ini, Bren, yang ditunggu-tunggu sama rakyat agar Indonesia lebih garang. Tentunya yang keempat, melanjutkan pembangunan postur TNI untuk pemenuhan kekuatan pokok melalui modernisasi alutsista matra darat, laut dan udara, serta pengembangan personil dengan menerapkan prinsip kebijakan reaksi dan proporsional growth disesuaikan dengan pengembangan satuan TNI. Nah, inilah Bren. Jadi poin yang keempat, memodernisasi alutsista baik matra darat, matra laut dan matra udara. Tentunya yang diprioritaskan Bapak Menhan ini adalah matra laut dan matra udara. Matra laut, pembelian kapal-kapal besar yang sebelumnya sudah digembar-gemborkan, dan matra udara tentunya jet tempur terbarulah Bren. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Tambah bacotnya di kolom komentar. Dan yang kelima Bren, kata Bapak Prabowo, pembentukan komponen cadangan matra darat, matra laut, serta matra udara yang disesuaikan dengan kebutuhan matra untuk memperkuat komponen utama. Jadi menyiapkan pasukan cadangan ataupun pembentukan komponen cadangan. Dan yang keenam, penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan khususnya dengan negara-negara ASEAN dan kawasan Pasifik Selatan. Dan yang ketujuh, penguatan pertahanan di wilayah selat strategis dengan memperkuat Coastal Mail Defense System dan Coastal Surveillance System. Dan yang kedelapan, kata Bapak Prabowo, pengembangan industri pertahanan nasional melalui peningkatan promosi kerjasama dan mengimplementasikan kebijakan imbal dagang kandungan lokal untuk meningkatkan kemampuan industri. Jadi mempromosikan alutsista buatan dalam negeri untuk membeli yang baru Bren. Jadi seperti itu menurut pandangan Mimin ini. Dan yang kesembilan, pembangunan wilayah pertahanan secara yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi, dan sarana prasarana nasional lainnya guna mewujudkan pusat logistik pertahanan yang terbesar bagi seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. 9.
9 kebijakan pertahanan itu dirumuskan berdasarkan 4 aspek, yakni prediksi ancaman. Jadi jangan anggap enteng, Indonesia itu ada yang mengancam. Dari kebijakan ini dirumuskan karena yang pertama ada ancaman, yang kedua doktrin pertahanan negara, dan yang ketiga kondisi geografis negara Indonesia, dan yang keempat kebijakan negara dalam mendukung kepentingan nasional agar Indonesia lebih kuat dan maju dalam unsur pertahanan negara, baik dari TNI Matra Udara, Matra Darat ataupun Matra Laut, Brand. Prabowo mengatakan pada alokasi anggaran Kemenhan dan TNI tahun anggaran 2021 diantaranya selain untuk mendukung proyek prioritas nasional, pemeliharaan dan pengadaan alutsista TNI tahun anggaran 2021 dan kesejahteraan prajurit TNI dan PNS juga dialokasikan untuk mengantisipasi masih berlanjutnya penanganan pandemi COVID-19. Dinamika perkembangan lingkungan strategis, ujar Bapak Menhan Prabowo Subianto, telah menciptakan spektrum ancaman tentang tantangan dan risiko yang kompleks. Perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman dan tantangan terhadap pertahanan negara. Kompleksitas ancaman perlu dipahami dan dimengerti oleh segenap unsur pertahanan negara. Untuk itu, Kementerian Pertahanan harus mengembangkan strategi dan kebijakan pertahanan negara serta implementasinya, ujar Prabowo dalam siaran persnya, Brand. Sementara itu, Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Joko Purwanto menjelaskan pelaksanaan rapat pemimpinan atau Kemenhan tahun 2021 dilaksanakan secara sederhana dan undangan terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Menurut Brigjen TNI Joko Purwanto, melalui pelaksanaan Rapim Kemenhan tahun 2021 ini diharapkan akan terwujud sinergitas dan koordinasi yang lebih erat segenap unsur pertahanan negara demi kelancaran dan suksesnya tugas-tugas ke depan. Rapim Kemenhan tahun 2021 mengambil tema kemandirian pertahanan dan keamanan yang kuat, mewujudkan Indonesia yang sangat tangguh. Tema tersebut mengandung makna bahwa seluruh komponen bangsa harus bersatu untuk tetap menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di masa depan. Dengan tetap bersatu, pertahanan dan keamanan tentunya akan semakin kuat dan Indonesia semakin tangguh. Agenda Rapim Kemenhan tahun 2021 hari kedua antara lain menghadirkan sejumlah narasumber secara langsung maupun virtual, antara lain Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri PPPN, Bappenas, Ketua BPK, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Brand. Wow, pokoknya sudah lengkap siapa yang diundang di sana. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar Prabowo berikan 9 kebijakan pertahanan bagi Indonesia di tahun 2021. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu bajot di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.